Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah Komputer dan Masyarakat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keamanan komputer dan jaringan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ahmad Khairuddin, yang kedua ada Alian Maulana, yang ketiga ada Bala Alfandi Subagio, yang keempat ada Erwin Gultom, yang kelima ada Gusti Mardiansyah, dan yang keenam ada Rio Novianto. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang keamanan komputer dan jaringan. Keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris computer security atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Komputer security atau keamanan komputer bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan. Di sebuah sistem yang berbasis informasi, informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Tujuan dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan, yaitu availability, integrity, control, audit, confidentiality. Untuk yang lain, ya, selanjutnya, contoh keamanan komputer. Contoh keamanan komputer yaitu ada beberapa keamanan dari komputer. Yang pertama, firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Kedua, intrusion detection system. Vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan untuk mengakses file dan basis data. Ketiga, software antivirus dan anti-spyware. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan anti-malware untuk setiap komputer, perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware, termasuk virus komputer, worm komputer, Trojan horse, spyware, dan adware. Manfaat keamanan komputer dan jaringan. Guna manfaat sistem keamanan komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dan pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini, seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh penjuru dunia. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Selanjutnya, beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang satu, yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Dan yang terakhir, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif itu menurunnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce.
dan menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online. Dan selanjutnya, merugikan secara moral dan materi bagi korban yang data-data pribadinya dimanipulasi. Berdasarkan sistem, metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, ada network topologi. Network topologi, sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal, yaitu internet atau pihak luar, kelompok jaringan internet, dan kelompok jaringan eksternal. Di antaranya disebut dengan Demilitarized Zone atau DMZ. Yang kedua ada Security Information Management. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah Security Information Management, SIM. SIM berguna untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Selanjutnya ada IDS atau IPS, Illustration Detection System dan Illustration Prevention System. Adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam. Selanjutnya ada port scanning. Metode port scanning biasanya digunakan oleh penyerangan untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Selanjutnya yang terakhir ada packet fingerprint. Dengan melakukan packet fingerprinting, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, ancaman jaringan. Satu, probe. Probe atau yang biasa disebut dengan probing adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. Yang kedua, scan. Scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool. Akun promise meliput user, compromise, dan input compromise. Yang keempat, paket sniffer adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat dari jaringan, username, password, dan informasi lainnya. Yang kelima, hacking. Hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otorisasi yang sah. Di sini ada implementasi. Implementasi itu dibagi jadi 3 macam, yaitu ada keamanan eksternal atau bisa disebut dengan external security, yaitu yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran ataupun banjir. Yang kedua, di sini ada keamanan interface pemakai atau bisa disebut user interface security, yaitu yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, di sini ada keamanan internal atau internal security, yaitu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Dari berbagai macam jenis implementasi komputer security, ada hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menjaga keamanan komputer. Berikut adalah beberapa masalah penting di kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan dalam keamanan komputer. Yang pertama ada kehilangan data atau data loss. Masalah data loss itu disebabkan oleh beberapa macam, diantaranya ada bencana,
kesalahan pengguna perangkat lunak atau perangkat keras, dan ada kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya ada penyusup. Penyusup bisa dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama penyusup pasif, yaitu membaca data yang tidak terotorisasi atau tidak berhak mengaksesnya. Yang kedua ada penyusup aktif, yaitu mengubah susunan sistem data yang tidak terotorisasi. Selain itu, ancaman lain terdapat dalam keamanan sistem komputer bisa dikategorikan dalam 4 macam. Terus selanjutnya ada interupsi atau interruption. Itu adalah sumber daya sistem komputer yang dihancurkan sehingga tidak bisa berfungsi. Contohnya, penghancuran hard disk atau pemotongan kabel. Ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Selanjutnya ada modifikasi atau modification. Orang yang tidak terotorisasi tidak hanya dapat mengakses tetapi juga mengubah merusak sumber daya. Contohnya mengubah isi pesan atau mengacak program. Ini merupakan ancaman terhadap integritas. Selanjutnya ada fabrikasi atau fabrication. Orang yang tidak diotorisasi menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya, memasukkan pesan palsu, menambahkan data palsu dari kategori yang ada di atas, dan jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menemukan masalah dalam komputer. Di sini ada berikut adalah contoh ancaman-ancaman yang sering kita lihat. Di sini ada virus yang pertama, terus yang kedua ada email virus, ketiga ada internet worms, keempat spam, Trojan horse, dan spyware. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya.